Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan mereview apa itu bonsai dan bonsai taman itu apa. Jadi selama ini kita sering membaca di banyak grup bonsai, ada yang menyebut bonsai taman, jika ada yang memposting bahan dongkelan Yamadori Big Sis, maka mayoritas komentator memberi rekomendasi buatlah jadi bonsai taman. Jadi, apakah yang disebut bonsai taman itu tentang ukuran yang melampaui batas maksimal sebuah bonsai? Atau jangan-jangan yang disebut bonsai taman juga bukan karena ukuran? Ada juga yang memposting bonsai dengan bentuk perantingan bulat di setiap cabang. Itu juga disebut bonsai taman oleh komentator sekalipun ditanam di dalam pot. Terus bonsai dan bonsai taman itu yang mana sih? Yuk kita coba kupas dengan segala keterbatasan yang kita punya. Sebelum kita masuk ke inti ulasan, ada baiknya kita flashback dulu ke konsep dasar bonsai untuk memudahkan memahami ulasan ini. Bonsai berarti pohon dalam pot dangkal. Pot dangkal menggambarkan dataran di mana pohon itu hidup, artinya kita melihat pohon dari jarak dekat, seolah-olah kita sedang berdiri di depan pohon tersebut. Karena kita melihat pohon jarak dekat, maka otomatis kita bisa melihat detail anatomi sebuah pohon. Mulai dari bawah, yaitu akar yang nampak di permukaan, batang, cabang, ranting, dan sebagainya, sampai pada bagian terkecil. Detail anatomi inilah yang dituntut lengkap untuk sebuah bonsai. Semakin lengkap dan detail anatominya, maka bonsai itu semakin bagus, sampai akhirnya mencapai kematangan anatomi yang ditandai dengan lengkapnya semua bagian anatomi pohon dengan ukuran yang profesional untuk tiap-tiap bagiannya. Bahasa sederhananya udah imbang, kata para master. Tidak hanya itu, bonsai juga dituntut kesempurnaan bentuk, yaitu menggambarkan pohon besar dan tua. Apapun gaya bonsainya dan apapun aliran seniman pembuatnya, maka penguat karakter juga diperlukan agar kesan pohon besar ataupun pohon tuanya didapat. Jadi sederhananya, seni bonsai itu menuntut kesempurnaan anatomi dan juga visual. Karena tuntutan inilah, maka para pakar pembuat formulasi anatomi ideal bonsai sesuai gaya bonsainya, dan yang paling populer adalah yang kita kenal sebagai pakem bonsai klasik. Beberapa formula gaya bonsai klasik pernah kita ulas di review terdahulu. Selain formulasi bonsai klasik, juga banyak formulasi bonsai yang dibuat seniman. Misalnya banyak yang membuat sketsa bonsai sesuai bentuk bahan bonsainya, ataupun sesuai target bentuk yang ingin dicapai untuk bahan dari nol ataupun bahan yang mudah direkayasa. Sketsa itu adalah bentuk formulasi yang dibuat tukang gambar. Jadi di situ ada detail anatomi dan bentuk akhirnya bonsai yang ditargetkan untuk dicapai, termasuk formulasi yang dibuat sendiri tanpa gambar, sekalipun kita memilih cabang dan titik tertentu yang dipakai dan dibuang. Juga memilih tunas yang dipakai dan yang dibuang itu juga adalah formulasi yang kita gunakan untuk sebuah bahan bonsai. Formulasi di sini adalah posisi cabang serta anatomi lainnya dan arah pergerakannya. Jadi formulasi itu tidak mesti menggunakan formulasi bonsai klasik, tapi membuat formulasi itu sebaiknya memperhatikan aturan terutama yang berhubungan dengan larangan dalam menyusun formula. Misalnya titik tumbuh yang terlarang, arah pergerakan anatomi yang terlarang, dan sebagainya.
Setiap larangan dalam membuat formulasi itu punya alasan tersendiri dan mempengaruhi penilaian, terutama bagi yang sangat fanatik pakem klasik. Tapi untuk kondisi tertentu, jika menabrak larangan membuat sebuah bonsai justru terlihat bagus, maka melanggar larangan mungkin bisa ditolerir. Jadi kita tidak perlu heran jika ada bonsai yang dibuat dengan melanggar larangan dalam pakan bonsai. Beberapa master juga sepertinya ada yang berkarya melanggar larangan. Karena saya pernah melihat ada master terkenal update status tersangka pelanggar pakem. Justru diaminkan pula oleh banyak penggemarnya dan sepertinya mereka bangga dengan itu. Pecinta bonsai Madura tidak pernah mempermasalahkan bonsai yang dibuat sesuai pakem ataupun yang melanggar pakem. Pecinta bonsai Madura hanya melihat visual akhirnya wow atau tidak sehingga bisa dijadikan inspirasi. Berbeda dengan bonsai taman tidak menuntut kesempurnaan anatomi. Yang dicari adalah kesempurnaan bentuk. Misalnya bentuk yang populer di Indonesia adalah bentuk pola bulat untuk setiap cabang. Jadi kita melihat pohon dengan bentuk kribo di setiap cabang sampai mahkota. Bonsai taman tidak membutuhkan kawat ataupun master penata ranting seperti bonsai. Justru yang dibutuhkan adalah keterampilan memangkas banyaknya ranting sehingga bentuk yang diinginkan sempurna. Jadi sebenarnya istilah bonsai taman itu hanya ada di Indonesia. Nama sebenarnya adalah topiari, yaitu seni memangkas tanaman hias. Dan itu seni tersendiri, bukan bonsai. Asal usulnya pun berbeda. Bonsai dari Cina, Jepang, sedang topiari dari Eropa. Jika bonsai membutuhkan trainer, tukang kawat, dan penata ranting, maka topiari membutuhkan trainer, tukang cukur pohon. Seperti halnya bonsai, bentuk topiari mengalami perkembangan dari bentuk bulat dan bentuk geometris lainnya menjadi bentuk-bentuk unik seperti bentuk binatang dan bentuk benda. Jadi ukurannya pun beragam dari yang kecil sampai besar, dari yang ditanam di pot sampai di tanah langsung. Jadi yang selama ini kita sebut bonsai taman sebenarnya adalah topiari ala Indonesia, berbentuk bulat ataupun membentuk pola bulat di setiap cabang dan mahkota pohon. Jadi saya kalau lihat bonsai taman topiari ala Indonesia selalu ingat model rambut anjing poodle. Saya taruh di foto terakhir sebagai intermezzo biar tidak stres mendengarkan review terlalu panjang. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud menyamakan bonsai taman dengan anjing poodle, tapi polanya memang mirip model cukuran rambut anjing poodle. Lalu bagaimana dengan pohon besar yang dibuat seperti bonsai? Kita kupas di review mendatang. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di para pecinta bonsai seluruh Indonesia. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.